Lebih dari 50% mereka itu, ada yang 90%, ada 99%. Nah, ada kurangnya yang menandakan mereka itu mahfuz, artinya lain bubuhan nabi. Nah, itu tuh. Jadi bubuhan wali ini lah kebanyakannya waktu mereka tuh ke dalam ketaatan. Arti kebanyakannya itu lebih 50% orang-orang wali. Nah, ada yang 99%, ada yang 80%. Nah, amun kurang dari 50% ketaatan lawan Tuhan, ini kadang-kadang jadi wali. Nah, kayak itu. Yajibu. Nah, itulah itu tadi penjelasan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kayak itu tuh anunya. Ada yang dijaga 100%, selalu taat kita. Gawian wajib, sunnah wajib. Walaupun berisi nafsu. Nah, ini ada yang dipelihara oleh Allah selalu taat, tapi ada kalanya tergelincir. Nah, tapi tetap jadi hikmah, malah bertambah mereka dekat dengan Allah. Nah, cirinya mereka segera bertaubat. Nah, jadi kita lihati diri kita, kalau kita kadang-kala menggawi kemaksiatan lalu meremehkan kemaksiatan, ini orang jauh lawan Tuhan. Orang parak lawan Tuhan itu bukan berarti kada berdosa, bisa aja berdosa, cuma cepat mereka kembalinya kepada Allah. Nah, yajibu ala kulli mukallafin. Nah, nih wajib di sini wajib syar'i, wajib syariat. Wajib digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Termasuk wajib di sinilah. Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Arti mukallaf di sini yaitu sudah sampai umur balik dan orangnya bakal, atau mukallaf ngarannya. Wajib apa? Ayya'rifa, bahwa dia mengetahui. Nah, maksud mengetahui ini memahami, paham. Maka bila sudah paham, lalu mudah kita meyakini. Ya'rifa di sini memahami dan meyakini. Apa yang dipahami, yang dikenali? Al-wajibah, sifat wajib Allah. Al-wajibah, sifat wajib. Jadi Allah itu berisi sifat wajib. Nah, wajib di sini wajib akli pulang lah. Jangan kayak wajib yang pemulaan tadi. Wajib atas mukallaf, nah berarti wajib syar'i. Nah, apa wajibnya? Mengenali sifat wajib Allah. Nah, wajib ini wajib akli. Nah, apa maksud wajib akli? Yaitu sesuatu yang pasti ada pada zat Allah. Allah wajib bersifat wujud, berarti pasti ada sifat wujud di diri Allah. Nah, itu maksudnya. Itu ada 20 lah kalau ke Allah Ta'ala. Kalau ke Nabi 4 itu minimal yang kita tahu, sebenarnya lebih dari 4. Wal mustahilah, dan yang mustahil pulang bagi Allah. Mustahil ini artinya pasti kadada pada zat Allah. Nah, wal jaizah, yang boleh ada, boleh kadada. Nah, jaiz ini harus orang bahari mati ya kan. Maksudnya boleh saja. Nah, gitu. Fi haqqi maulana ta'ala, pada haknya Tuhan kita. Nah, jadi kita ini misalnya sudah mukallaf, nah maka ada kewajiban yang pertama-tama yang orang bahari memadahkan awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awal-awal orang beragama ada bisi kewajiban. Apabila kewajiban itu berlaku ketika sudah mukallaf orangnya tadi. Kada yang sudah beranak 2 tuh hanyar, kada. Sudah ketika sudah mukallaf tuh nah langsung dia wajib tuh. Wajib apa? Mengenal yang wajib bagi Allah, mengenal yang mustahil bagi Allah, mengenal yang harus, yang jaiz bagi Allah. Nah, ini ya kita. Yang wajib, yang kata kawa kada, yang bila kada paham nih berdosa, kita berdosa seikungan awak. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama yang wajib kita kenal. Lain pada ini, lain lagi kada ada nih tuh. Ulama mengenal anu, mengenal kada ada. Nah, ini wajib disepakati karena setiap satu persatu ini ada dalilnya. Wal mukallafu, dan bermula mukallaf. Jadi kena di atas telah kena dirinciakan di penjabaran yang akan datang, untuk ada perinciannya kena. Nah, sedangkan mukallaf, nah apa arti mukallaf? Huwa adalah
Al-balighu, nah, balik ini umur sampai sudah, laki-laki ciri umur sampai sudah keluar air mani. Lihat ya anak kita sudah keluar air mani, nah berarti balik sudah tuh, sampai umur. Kalau bini-bini sudah haid, balik sudah tuh. Oh, laki-laki bini-bini belum keluar air mani, belum juga keluar haid. Lihat ya umurnya sudahkah sudah 15 tahun? Umur yang hijriah nih. Oh, sekalinya sudah mencapai 15 tahun dihukumi balik juga. Nah, maka yang balik ini perlu kita lihat nih, umur sampai sudah. Al-aqilu, bakal pulang inya. Tahu aja di duit dah. Akil ngarnya bakal. Cil ya. Berapa harga wadah ini? Jarak ajil 2000 hajana kai. Hakun dah 5000 ya. Nah, itu udah bakal tuh berarti. Jarak ajilnya 2000 aja. Jaraknya kanakan tadi hakun dah biar menjual 5000. Ada bakal oleh. Nah, berarti belum lagi mukallaf arannya. Nah, jadi akil ini bakal. Kurang bakalnya ngali dimulinya, nya anu otaknya main. Nah, ini ciri-cirinya. Imbah nintu pulang, jadi syarat mukallaf satu balik, kedua bakal. Nah, kalau kena ada manusia pindah kata bakal. Nah, kada bakal nintu 3. Orang kada bakalnya 3. Pertama memang umurnya belum sampai. Ini secara alamiah. Nah, kayak umur misalnya 5 tahun, ini belum sempurna akalnya lagi. 1 dulu. Nah, kedua, kenapa kada bakal? Memang kegilaan. Nah, 2 sudah. Ini golongan orang kada bakal. Gigilaan aja kita. Gila itu macam-macam aja. Stres kah kematian bini misal. Lalu ketukurihing seorang. Nah, hilang akalnya. Atau stres kah imbah bangkrut misalnya 750 triliun. Lalu pindah tukurihing seorang. Nah, ini hilang akalnya naranya. 2. Yang ketiga, sengaja dicabut Allah akalnya tapi diganti dengan di hati orang tadi penuh dengan memandang akan sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini orang majujub ngarannya. Hilang juga akalnya kada juga. Nah, maka bagi orang yang kada akal untuk 3 golongan ini, nah, ini kada wajib apa-apa. Karena syarat untuk menggawi itu bakal. Coba lihat kita cek syarat wajib sembahyang, ada bakal. Nah, jadi orang yang gigilan kada wajibnya sembahyang. Orang yang umur 5 tahun kada wajib sembahyang. Orang majujub pun kada wajib sembahyang. Kenapa? Akalnya kada ada. Paham ya lah. Nah, cuma 3 ini beda, walaupun sama-sama kada ada akal tapi beda posisinya. Ini masih kan anak, ini memang gigilaan. Nah, ini dicabut Tuhan, diganti dengan tadi sifat-sifat ketuhanan aja dalam hati mereka itu bubuhan majujub kita. Nah, yang bubuhan majujub. Ada nang kayak ini orangnya kadang sidin itu lebih dilanjang nggak ada dikisahin. Nah, akalnya kada ada. Tapi di hati mereka beda dengan di hati orang gila tadi. Dengan di hati yang kanak tadi lain. Nah, paham itulah. Jadi jangan dituruti wali anu pang jangan sembahyang aja. Nah, lain kisahnya akalnya kada ada tadi. Nah, makanya orang yang wali yang akalnya masih ada ini lebih sempurna, lebih afdal daripada orang wali yang majub sebenarnya. Kenapa? Karena orang wali majub ini kata kalau diumpati itu pribadi sidin aja. Kata aku diumpati. Nah, lalu pulang orang yang mukallaf ini salimul hawasi. Salimul hawas ini kita selamat sempurna, artinya kawah aja tuh aktif. Napa aktif? Hawas ini 3 lah yang di diri nih. Pertama pendengaran, penglihatan. Nah, 2 nih itu yang 3 tuh pengerasaan tuh, yang 2 nih terus pendengaran, penglihatan. Nah, yang 2 nih syarat bahwa orang ninto termasuk mukallaf. Walau sam'u sekalipun inya kada melihat tapi masih mendengar. Lah, orang ini kada melihat tapi masih mendengar, maka ada potensi sampai dakwah ke otaknya karena mendengar aja. Artinya kawah aja dilajari gitu tuh maksudnya. Atau inya awil basaru, atau inya kada mendengar tapi melihat. Ini pun kawah juga dilajari. Memang kada mendengar tapi melihat aja, kawah dilajari.
yang kada kawa dilejarin ini lah kada mendengar, nah petongkarnya tuh tutulian ya kita, dan kada melihat atau buta, apalagi kada mendengar dan tutuliannya mulai lagi halus. Nah orang kaya ini kada wajib jualnya, bahaya apa kita melajarinya. Coba yang mulai lagi halus, nah mendengar kada, melihat kada, kayak apa yuk pian melajarinya yuk. Tapi kita akan dulu melajari baudo kayak apa, melajari sembahyang kayak apa, coba pikirkan kawa kada. Dipadahi kada mendengar, diberikan kada melihat. Maka orang kaya ini kada wajib apa-apa lawan sidin, walaupun bakal aja. Tapi sidin itu kada kawa mengakses informasi, dan kita pun kada kawa wajib memadahkan. Nah, jadi mau pian hendak kada sembayangan lagi, ini posisinya di sini muka. Nah, kada pernah melihat keindahan bungasnya bini, kada pernah. Nah, ya kalau ada tahun ini misal sampai itu tuh. Jadi mun ulun biar kada hakun juga. Tong pengen mun hakun aja di situ. Nah, tapi mun inyapang sudah tuha lalu tutulian. Tuha sudah orangnya. Lalu pulang picak pulang. Aku ini kada mukalaf lagi, ya kada lain. Ini mulai lagi halus nang kayak ini, paham lah. Nah, amun sudah yang gara-gara picak nih gara-gara kecelakaan apakah misalnya, padahal sebelumnya kan siat aja sudah umur berapa, umur 50 tahun, lalu imbah wayah ini picak lawan tulik misal nih, nah tetap inya mukallaf. Kenapa? Karena sebelumnya ia melihat dan mendengar. Nah, gitu. Jadi kada melihat, kada mendengar ini mulai lagi dalam parut. Nah, itu tuh. Alladzi balagathu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pandangaran dan penglihatan itulah yang menjadikan sampainya kepadanya oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Itu dulu. Nah, jadilah kawa kita ambil kesimpulan sedikit. Nah, mukallafnya itu dulu balik. Hati anak kita balik kada. Amun ulun panggoro jamun sesinggot tanya tahu sudah. Afil bakal salimul hawas. Nah 3 ya kita 3 lah. Nah yang keempat, orang ini mulai keluar dari dalam parut, berada jauh dari wilayah yang mudah mengakses dakwah informasi tadi. Nah memang inginnya melihat aja, mendengar aja, cuma berdiamnya diharagu oleh diharagu oleh gorila di hutan, di gunung, anggaplah kayak Tarsan misalnya lah. Nah, jadi kan hidupnya lembut binatang aja loh nih. Kada ada di situ yang ustadz, kada ada kiai, majelis taklim begini, kada ada di situ. Nah, ini kada wajib juga nih yang keempat. Yang keempat, sini kada tulis yang keempat. Nah, jadi 4 macam nih nah yang mukallaf ngarannya. Jadi orang kaya ini syaratnya yang keempat ini memang berdiamnya kada di tengah-tengah permukiman, mulai lagi halus ini berdiamnya jauh ya kita dari masyarakat, lalu inya kada tahu informasi. Nah itu sekali imbah ke kampung lalu hulingang. Nah kayak film Tarsan ya, kalau melihat anak diciumnya apa ini ya kayak itu lo kan kada tahu kan. Nah kayak itu modelnya tahu. 4 lah syarat jadi mukallaf. Zakaran laki-laki kana laki-laki kahinya au unsa atau bini-bini ini berlaku. Nah, hurran merdeka kah au abdan atau nya budak tetap berlaku sebagai mukallaf bila ada yang 4 tadi. Au insian manusia kau jinnian atau jin kah jenisnya. Nah, jadi jin sama berlaku juga bagi manusia dan jin. Lakinil jinnu mukallafuna min hinal khulqati. Nah, tapi jin beda sedikit dengan manusia. Manusia mah hadang balik dulu. Hanyar ada mukallafnya, ada beban tanggung jawabnya. Kalau jin nih bila imbah diciptakan langsung min hina dari sejak khulqah, sejak diciptakan. Nah, langsung kalau jin ke Adam wa Hawa seperti Nabi Adam dan Hawa imbah diciptakan langsung jadi mukallaf itu tuh. Titik ke situ. Nah, jadi kita lihat lah misal kayak itu nih, anak kita umur 20 tahun sudah. Anak kita nih umur 20 tahun. Anggap inya baliknya umur 15.
Berarti 5 tahun sudahnya menjalani masa-masa mukallaf. Ya kalau 5 tahun. Nah 5 tahun itu menjalani masa mukallaf artinya menjalani masa yang inya wajib menjalankan perintah agama selama 5 tahun. Napa yang diwajibkan agama? Nya wajib menggawe. Selama 5 tahun tuh coba bang kita lihat kayak apa gawian kewajibannya, sembahyang 5 waktu kayak apa, ilmu mengetahuinya tentang rukun syarat sahnya kayak apa. Ini wajib kuitan nih mana? Analisa aja kita melihat anak pun kayak apa? Nyata kada paham aja. Seorang kada melajari misalnya nyata ya kada paham. Nah, jadi kewajiban yang dibebankan sebagai tanggung jawab seorang yang sudah mukallaf umur 15 tahun itu pertama wajibnya bertauhid kepada Allah. Maka belajar sifat 20 wajib. Wajib pulang waktu itu dia mengerjakan 5 waktu. Yang 5 waktu ini makanya orang Bahari Nabi sudah manuakan. Jadi mulai umur menjelang tamyiz, mayyiz 6 tahun sampai 7 tahun itu sempurna tamyiz, bisa membedakan baik buruk. Itu sudah wajib kuitannya, walaupun si anaknya belum wajib menggawe. Wajib kuitannya malajari, membimbing, mengeluarkan, mencontohkan. Lawan 5 waktu ini. Karena umur 10 tahun lebih tegas lagi, lebih bujur-bujur perhatian benar abah mamanya ini lawan anaknya tadi bila umurnya 10 tahun. Bila meninggalkan yang 5 waktu, sewaktu tinggalkannya bari sanksi. Nangka ini sikap kayak ini kewajiban siapa? Kewajiban si abah mamanya ini sebagai wali. Nah, dan wajibnya nih itu bukan hanya menyuruh, membimbing, tapi malajari. Napa yang dilajari? Yang dikajal di hatinya sifat 20. Bila sudah balik tadi, bila sudah balik, amun belum balik bang, mun belum balik, nah jangankan mun belum balik, inya bisa bersuara aja yang dilajari mengucapkan kalimat Allah. Sudah hanya bisa bersuara tuh pendidikannya kita. Nah waktu tamyiz ini yang kita jarang ada ingat, jarang apa kita kadang-kadang lalai. Umur 7 tahun anak kuitan wajib membiasakan inya menggawi 5 waktu. Nah bagi kuitan, bagi anaknya kan wajib lagi menggawinya, cuma kuitannya nah wajib membimbing, mengarahkan, melajari sampainya kita biasa. Umur 10 tahun tergantung, bila bini-bini kadang bisa sudah haid umur 10 tahun, maka wajibnya sudah menggawi itu. Nah maka target kita yang bisa anak nih, hendaknya belum lagi umur 10 tahun anak kita nih laki-laki bini-bini kalinya sudah paham menggawi sembahyang, mengerti syarat sahnya, paham rukun-rukunnya, tahu batalnya. Nah, kenapa? Karena ada kasus umur yang belum 10 tahun gitu sudah ada yang haid. Nah, bini-bini nih. Nah, laki-laki jarang, laki-laki di atas 10 tahunan biasanya kebiasaan. Umur 11 tahun, 12 tahun misalnya. Nah kayak itu. Nah jadi seandainya inya sudah balik, lalu inya wajib menggawi, inya sudah paham tata cara rukunnya. Nah kayak itu maksudnya. Jadi belum balik lagi sudah dilajari. Nah kayak ini syarat sembahyang ini, belakan ini kada digawi kada sah sembahyang. Belum lagi balik sudah dilajari tuh. Rukun sembahyang kayak ini, nah kayak praktikakan, nah ini gayanya kayak ini, caranya kayak ini, rukun sembahyang 13. Belum balik lagi tuh. Imba dilajari, dibimbing supaya terbiasa. Nah, kayaknya bila sudah inya balik, kada disuruh lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa, 1, dan sudah paham, 2. Nah, ini kewajiban kuitan. Jangan asal bawa anak aja. Bawa anak ke titik lanjang. Melajari kada. Nah. Tuh kita nak berbini pulang sekalinya. Nambahi dosa. Jadi kita yang anaknya ada aja kada dihalagu bujur-bujur, kada dididik bujur-bujur. Umur sudah balik. Nah, umur sudah balik di sini wajib darurat inya belajar dan langsung inya menggawi lawan kewajibannya tadi yang disebut mukhallaf tadi. Nah, ciri-cirinya sudah tadi lo boleh kita ketahui. Anak pun ini kalau 1 SMP, kelas 2 SMP misal. Nah, bini-bini sudah binanya nukar soptik, nah, berarti kan haid, berarti balik sudah bakal aja inya orangnya.
Nah, maka wajibnya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang 20 ini. Nah, satu. Dan wajibnya menggawi 5 waktu dengan paham. Ada orang menggawi 5 waktu cuma kada paham napa yang mana rukun, yang mana kada, yang mana syarat. Kada sah sembahyangnya. Karena kada mengerti apa yang digawinya. Ada sedikit nang kayak ini. Yang rumah tangga kita ini ada sedikit yang sembahyang aja cuma kada paham, asal gawi aja. Kenapa kada paham? Kurang perhatian dari kuitannya. Nah, ini tuh kita. Kamu bahasa Inggris lancar bener pian? Yang kata-kata bisa sembahyang deh. Bahasa Inggris lancar bener. Pakan dilisakan mangnya bahasa Inggris. Nah, kada salah, cuma jadi salah. Kenapa? Yang fardu ain kada diajarkan. Sedangkan bahasa Inggris ini anggaplah fardu kifayah misalnya. Maka fardu kifayah dia kan dahuluakan yang fardu ain itu misalnya hukumnya fardu kifayah juga. Misal walaupun itu masih diperdebatkan gitu nah. Cuma kalau fardu ain ini wajib kata kawakada. Nah, ini harus merasa kita nih bukan sebagai yang bisi anak ini nah. Matematika dilisakan, bahasa Jerman dilisakan misal mungkin ini nah. Ada salah juga, cuma kalau bagi ulun kalau belum belajar sifat 20 salah sudah. Belum belajar yang tata sembahyang rukun-rukunnya salah sudah. Kadanya sudah sekolah, sudah belajar sekolahannya tes. Di rumah sembahyang kada kayak apa caranya paham kada. Jadi kita memastikan anak kita tuh paham lawan rukun sembahyang, syarat sembahyang itu memastikan tuh wajib bagi kuitan. Biarnya sekolah di pesantren takuni nak kayak cara bestinja kayak apa praktiknya dilihati. Nah itu caranya nak cara bodoh kayak apa lihati anak kita bodoh bujur kata gawiannya bodoh. Ini kayak pandang melihatnya seorang jangan lebih bodoh misal kayak itu nah lalu ngalih nih lalu nang kayak ini terjadi mata rantai hantu aja kita. Nah ini yang terjadi yang sekarang ini ya kita nih itu salah satu yang permasalahan kita ini nah yang sebagai orang Islam. Nah apa dampaknya berdosa seawakan. Nah berdosa seawakan. Kenapa? Kada paham sembahyang lalu inya seandainya menggawi juga tetap berdosa karena kada paham, apalagi kada menggawi dosa kada paham pulang. Kada mengerti sifat 20 ini dosa kada paham. Nah, maka bahayanya kalau kita kada mengerti sifat 20 bisa etikatnya salah, bisa bakapiran. Nah, kalau kita kada menggawi 5 waktu ini paling kepasik dosa besar kada sampai bakapiran bang. Nah, ini. Cuma dosa ganal juga. Apalagi belum kada belajar tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab ini nah. Kada belajar mulai lagi halus. Ganal dibimbing dalam suasana yang cinta lawan duit. Lalunya jadi ganal bakhil, kurang bakhil kada masuk surga. Didikan mulai lagi halus ini penting kita mendidik anak supaya anaknya pemurah. Belum lagi anaknya malah sudah bakhil, penyerikan ada pulang, pahirian ada pulang. Ini misal nih kayak ini nah. Kenapa semua itu terjadi? Kita kada perhatian lawan anak. Nah, jadi rumah tangga itu selain dididik dibiasakan mengagawi kewajiban karena anak kita sudah nengkai ini, nah diberi suri tauladan keteladanan bahwa pemurah ini nengkai bagus dicintai Tuhan, sifat jangan pahirian, sifat jangan pemarah, sifat macam-macamnya akhlak-akhlak dalam pelajaran tasawuf. Nah, kenapa itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nengkai itu aja kita yang disuruh kasihan inilah sudah tauhid kada bujur sambahyang kada lagi 5 waktu anak kita nih amalar banget benar jangan lawan orang lawan seorang sebagai kuitan gitu misalnya bakhil kasihan kita nah ini jadi yang ianya adalah munhandak babini maka banam maka kalau ketemu banyak ya lo hujungan yang main kuntau nih banyak. Nah ini paling penting kita bersedia ilmu pengetahuan sagen mendidik anak mendidik bini di samping sagen kita. Nah
Wal ma'rifatu, dan bermula ma'rifat. Nah ini pulang, ini ngapa ngaran ma'rifat ini nah. Jadi ma'rifat ini anggaplah suatu hal keadaan hati atau sifat hati yang berhubungan kepada pelakunya, subjeknya, kepada orangnya, kepada si hambanya. Jadi ma'rifat ini sifat si hamba. Pinando kan sifat si hamba. Jadi pinando atau ma'rifat ini berhubungan dengan kitanya, si hamba. Nah, sedangkan objek yang dimakrifati, sesuatu yang ingin diketahui, yang dikenal, itu disebut hakikat. Nah, jadi hakikat ini selalu berhubungan dengan makrifat. Hakikat ini lebih ke subjek, lebih apa? Makrifat lebih ke subjeknya, ke orangnya. Hakikat ini ke objeknya. Aku pinanduai, nah itu makrifat tak? Apa garang yang dipinandui? Hakikat tak? Nah, jadi dua perkara ini selalu ada pada satu kasus. Nyawa musyahadah lawan Tuhan. Nyawanya yang kenal makrifat ngarannya, yang dimusyahadahi hakikat. Nah, jadi salah besar kalau ada orang membedakan ini jalan makrifat, ini jalan hakikat. Nah, ini ada paham istilah ngarannya. Contoh, ada orang pinandu dengan Allah, orangnya ini orang makrifat, yang dipinandui hakikatnya tentang Allah. Ada orang yang kenal dengan Rasulullah, dia kenal ya makrifat juga, objeknya Rasulullah sebagai hakikat. Nah, ini paham ya lah. Jadi hati-hati juga istilah-istilah nangka ini, emang mana bisa ada paham tuh nah istilah. Ini jalan makrifat nangka ini, jalan hakikat nangka ini, kayak apa nangka itu? Nah, yang bujur tuh jalan, ada jalan tauhid, ada jalan Nur Muhammad. Nah, jalan musyahadah kepada Rasulullah. Nah, itu dua jalan. Baik jalan tauhid ini bicara hakikat, baik jalan Nur Muhammad ya bicara hakikat juga, karena sama-sama objek. Makrifat tuh sifat orangnya, sifat si hambanya. Jelas saya lah. Itu. Jadi jangan membedakan dengan cara yang kada bujur, cara istilahnya nangka itu. Oh, di urusan makrifat lain hakikat ya. Kau aja kita. Kenapa bisa begitu? Nah, ada mengerti. Jadi hakikat apapun itu objek. Makrifat sifat si hamba. Lah, dan sifat si hamba ini Tuhan yang memberi. Nah, jelas saya lah. Orang yang mengenal hakikat sesuatu ya, mengenal makrifat hakikat sesuatu yang dikenal. Jelas saya lah. Nah, jadi istilah-istilah pun jangan beda bahapaliyah juga sakahandakiyah dengan istilah, karena kacau dunia persilatan. Istilah aja kada bujur. Nah, bermula makrifat, mengenal, mengetahui atau pinandu. Nah, apa maksudnya? Hiya adalah al-jazmu, keyakinan 100%. Nah, jadi makrifat ini keadaan hati si hamba yang jazam, satu, yakin 100% lah, dan meyakini 100% tentang objek sesuatu yang disebut hakikat tadi, itu wajib 100%, kada boleh kurang walau 1% lah. Kalau kurang 1%, kurang 10%, kurang 20%, tapi masih di atas 50%, itu disebut zon ngarannya. Zon pada ketuhanan kafir lah. Jadi dalam ketuhanan wajib jazam, wajib 100%, kada boleh walaupun sekadar menduga, walaupun dugaannya kuat, tetap hukumnya kada boleh. Bukan hanya haram tapi kafir. Misal para saku aja, tapi para saku ini kuat bang, sekitar 90% Tuhan tuh ada, kafir langsung tak? Kada boleh kurang dari 100%, wajib jazam. Jazam itu bulat, kada lunjung, kada gepih, cakap dibentuk persen ya 100%. 90% haja aku aja meyakini Tuhan itu bersifat kudrat, kafir. Jelas saya lah. Nah, jadi tentang sifat Allah kita wajib meyakininya jazam 100%. Ada yang 50% aja yakin, 50% kada yakin.
Maksudnya 50% percaya Tuhan itu melihat, 50% kada percaya Tuhan melihat. Ini pun begitu ya kafir. Jelas sudah, bahasa Arabnya syak ngarannya. Kurang dari 50% waham. Ini paling parah. Seseorang keadaan hatinya paling parah sampai waham ini. Waham ini lemah. Kepercayaannya sangat lemah. Ini sedikit lagi diunjai orang lawan super mungkin bisa berubah sudahnya nih. Kalau waham ininya kepercayaannya cuma 10% Tuhan tuh ada. Tuhan tuh berkuasa cuma 5%. Teman ini kan angin kantut gintar abang iman. Paribasanya tuh karena sangat waham. Nah, maka kita wajib menanamkan keyakinan, kepercayaan kepada diri kita dan kepada anak bini kita sebagai tanggung jawab kita, jazam 100%. Itu maksudnya. Yang ngaran ma'rifat nih, nah barang ma'rifat ya. Nah, ini ya ilmiahnya nah, jazam 100%. Apa yang diyakininya yang 100%? Al-mutabiqu, yang sesuai. Lah, yang berkesesuaian. Lil waqi'i ay lil haqqi, bagi yang benar. Lil waqi itu asal mana yang terjadi, yang kenyataannya, yang sebenar-benarnya, lil waqi ngarannya. Jadi kita basi keyakinan 100%, yang kita yakinin ini sesuai dengan yang bujur. Nah, hendak tahu, hendak kita percaya dan yakin bahwa ini bujur, maka sambungannya andalilin, ada dalilnya, supaya kita kawan meyakini bahwa ini bujur. Bila dalilnya kada kuat, lalu kita kada kuat yakin juga. Nah, makanya dalam kitab-kitab tauhid kalau kita bacalah tentang Allah, tentang mengenal sifat-sifat Allah, nah, itu wajib berdalil supaya kita jazamnya kuat. Dan dalilnya itu dalil yang kuat. Jaka ibarat amun Quran jelas sudah kuat. Karena itu paling kuat Quran. Nah, kalau ingin berdalil hadis itu wajib di atas sahih, bukan hanya sahih, wajib levelnya itu di atas sahih. Kan hadis itu kan ada sahih, hasan, dhaif. Ketiganya ini bujur aja. Lemahnya cuma dirawi hasan itu, hasan atau dhaif itu. Nah, untuk bicara ketuhanan, mengisbat sifat-sifat Tuhan bukan hanya sahih kalau kita ingin menggunakan hadis, tapi mutawatir. Arti mutawatir nih yang meriwayatkan hadis itu ada seikum berdua. Banyak. Nah, banyak yang meriwayatkan itu mutawatir ngarannya. Artinya mustahil berdusta. Sahih aja mustahil berdusta, apalagi mutawatir. Oh, sidin Nabi pada juga, sidin mendengar dari Nabi juga, sidin mendengar dari anak beberataan, mutawatir ngarannya. Hendak sakampungan orang tahu, sakampungan orang mendengar Nabi berucap nangka itu, hendak sakampungan Nabi menggawi nangka itu. Nah, mutawatir ngarannya. Nah, sama kayak misal contoh adalah tarawih 20 rakaat itu dimulai zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab yang berjamaahnya itu dimulai. Itu sakampungan orang tahu. Mutawatir tuh tentunya tuh paham lah pian, karena digawi dan berjamaah orang tahu berataan. Maka di hadis yang menceritakan tentang tarawih 20 rakaat, nah itu tuh derajatnya bukan hanya sahih tapi mutawatir, kuat di kita. Kenapa? Orang sekampungan tahu. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah kalau kita ingin berdalil tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, maka dalil tentang sifat Tuhan identik dengan Al-Quran. Ini jelas mutawatir sudah. Kada orang ada tahu dengan Quran ya kada. Nah, gitu. Nah, maka mun hendak kita yakin bahwa hendak kita mau meyakini ini 100% yakin, supaya jangan berunggal gual gayal keyakinan. Ini dipastikan dulu bujur kada ini mengetahui bahwa ini bujur, nengapa dalilnya. Ini nengapa dalilnya. Dan dalil terbagi dua kena, ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil naqli yang tadi yang mutawatir tadi. Misalnya dalil di Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tahu berataan orang anak ada yang kada tahunya. Mutawatir sudah ngarannya itu. Ya, ada kena yang hadis itu yang sal ngarannya.
yang jarang didengar. Nah ini kadang-kadang dijadikan dalil untuk mengisbat sifat-sifat ketuhanan karena jarang didengar. Nah jelas itulah. Nah tahu sudah kita ngapa kan marifat itu aja. Marifat itu pinandu. Dan pinandunya bujur-bujur meyakini kekuatan keyakinannya 100%. Yang diyakininya bujur. Nyadapin meyakini kuat keras sampai ke tahi-tahi. Karasnya cuma, nah yang diyakininya kada bujur. Nah makanya ingat-ingatan sebelum kita meyakini dengan yang ini, sebelum karas katahi-tahi, sebelum jadi darah daging tulang, nah pastikan dulu kebenarannya ini valid kada, otentik kada. Nah lihat dalilnya. Allah bersifat wujud, ada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah bersifat qidam wal awwal, banyak mana dalilnya kada. Ada memadahakan misal nang kayak ini, kenapa dalilnya? Ternyata kada kau dengan dalilnya, jangan percaya kita. Pahamlah. Nah ini yang disebut ma'rifat kan. Jadi ma'rifat itu hiya al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Yakin 100% yang diyakininya mutabiq sesuai lil waqi' bagi yang bujur an dalilin. Bisa kita menghadirkan dalilnya baik akli maupun nakli. Titik situ. Nah ini ma'rifat ngarannya yang secara ilmiah. Secara ilmiahnya kayak gitu. Nah nyopin andolah aja nan bae yakin kada yakin bujur kada bilang duwe bujur napa dalil kan hinip nah ada kawa kita itu tuh Bu aku nih sampai kepada wilayah yang kada perlu dalil lah berarti pian haji naranya yang berbuat ke orang paham lah pian aja jangan dipanggil ke orang dipanggil ke orang haram tuh wilayah pian aja nih tuh. Kalau nya nahnu la nahtaju ila dalil bisa oke sit down please silakan itu pribadi pian jenarannya jangan berbuat ke orang. Nah nampak itu fayajibu alaina ma'asyiral bullagil uqala'i. Nah maka wajiblah atas kami wahai Presiden hamba-hamba Allah yang sudah balik wal uqala'i yang berakal. Ma'asyirali wahai bubuhan, maksud bubuhan yang balik sudah nih, dan ukhala yang berakal. Wajib atas kita wahai bubuhan yang sudah balik dan berakal. Napa? An na'rifa bahwa kita mengenal ma yajibu lahu ta'ala. Apa-apa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. 20. Timbul pertanyaan, 20 hajah kah hajah? 20 tukin hafal katanya mah. Bisakah dia merincikan dengan lengkap dengan dalil-dalilnya? Nah, jadi sifat Allah itu memang ada 20 aja. Cuma 20 itu dianggap cukup untuk mengenal Allah dan untuk menjaga kita jangan sesat. Itu aja maksud 20 nih. Karena ulama bahari itu sifatnya memudahkan, kadang mengalihi. Misal hendak mengenal sifat Allah misalnya. Lalu jar ulama nih, nyapa harus kenal dengan sifat Allah banyak benar kada keuntungan aja. Nah, kan mengalih lo gitu. Banyak benar sifat Tuhan yang ada bakal tuntungannya aja ngalih gitu ngarannya jadi dimudahkan 20. Nah yang dianggap cukup satu dengan 20 ini kita kenal dengan Allah dengan 20 ini terpelihara kita dengan sifat-sifat yang apa dengan etikat yang salah dari kita. Nah itu maksudnya dan dengan 20 ini jadi mudah kadang ngalih pena kenal Allah dengan 20 sifat dengan yang 50 sifat akun mana pian kon 20 daripada kan 100 sifat ya kan kebanyakan di kita uyuh pulang 20 ini kan sedikit dan menurut ulama ahli hikmah otak kita ini ingat 20 aja sanggup ini pulang sanggup ke 20 aja menurut ulama ahli hikmah ini sebuahnya sudah memantau nih bila lebih dari itu heng amun bujur-bujur mendalami itu heng tak kecuali otak yang memang Allah persiapkan kayak bubun Imam Ghazali apa itu wajar mungkin kita yang Ghazali di sini ngaleh Ghazali belakang rumah. Nah satu anak ripa ma yajibu lahu ta'ala yang wajib bagi Allah 20 wa ma yastahilu dan yang mustahil bagi Allah 20 juga.
Wa ma yajuzu alaih, dan yang harus, yang boleh bagi Allah atau yang jais itu satu aja lah bagi Allah tuh. Nah, jadi 20 tambah 20 tambah 1 41. Mengenalnya ijmalan secara global, secara garis besar, wa tafsilan dan terperinci. Nah, ini wajibnya nih. Pertama wajib secara garis besar, secara yang hantam, yang secara menyeluruh aja toh. Nah, atau wa tafsilan dan tafsilan, artinya terperinci. Nah, karena ada garang. Nah, lalu lah pal ijmalu. Nah, maka secara garis besar tuh kayak apa? Nah, ini kita tahu nah. Nah, pegarang dia mengenal Tuhan secara garis besar. Artinya bagi kita lah yang akal ini bibia, kita bibia sangkut. Bila berpikir garing. Nah, ada kawa akal bila pina berpikir di kakarasi siung. Bila pindah di kakarasi lu pindah kuring seorang, nah ini kan akan sampai sempurna akal nih. Nah ini kada perlunya terlalu terperinci, ingat ijmalan aja secara garis besar aja. Nah tapi mau di duit tahu benernya, nah ini lain istilahnya jenarnya. Nah maka pal ijmalu mengenal Allah secara garis besar, ini kita wajib tahulah secara garis besar nih. Nah an-na'taqidha, bahwa kita meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala muttasifun bikulli kamalin, bersifat dengan tiap-tiap kesempurnaan. Nah jadi Allah itu berisi sifat seluruhnya maha sempurna. Nah itu secara garis besar. Kenapa sifat Allah banyak, satu persatunya maha sempurna. Nah ini satu dulu. Walaupun kita kada secara detail tahu nih dulu, secara garis besarnya kayak minto punya Allah Ta'ala bisa sifat maha sempurna. Satu. Yang kedua, wa munazzahun an kulli naqsin, dan maha suci Allah dari sifat kekurangan. Dua. Jadi kalau ada sifat kekurangan itu jatahnya makhluk. Nah jadi sifat kekurangan ini kadada pada diri Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Nah, munazzahun an kulli naqsin, dua sudah. Ini yang secara ijmal. Yang ketiga, wa jaizun alaihi, dan boleh saja atas Allah fi'lu kulli mumkinin, memperbuat sesuatu yang mungkin, au tarkuhu, atau meninggalkannya. Nah, arti mungkin ini sangat umum lah. Jadi mungkin ini menyeluruh sifatnya. Cuma secara garis besar satu aja mungkin nih, mungkin ada, mungkin kada ada. Nah, mun dihaluse itu ngaran mungkin nih, mungkin ada, mungkin kada ada. Alam semesta mungkin ada, mungkin kada ada. Diputuskan Tuhan ada, lalu ada. Lah. Nah, manusia mungkin ada, mungkin kada ada. Diputuskan Tuhan untuk ada, lalu ada. Pian kawin, bisi anak wajibkah? Bisi anak belum tentu, mungkin bagi Allah bisa bisi anak, bisa kada. Diputuskan Tuhan untuk kada anak, ya kada anak tuh. Nah jadi bagi Allah segala sesuatu yang mungkin tuh apa garang. Amun dihalusi mungkin ada, mungkin kada ada. Amun diperinci banyak, mungkin panjang, mungkin handap, mungkin hirang, mungkin putih, mungkin buruk, mungkin baik. Nah mun diperpanjang, mungkin sarik, mungkin ingnya kada sarik, mungkin terkurihing, mungkin marangut, mungkin. Nah ini mungkin aranya seluruhnya itu afal Allah. Bagi Allah seluruh itu mungkin digawi sidin, mungkin kada. Nah mungkin ini sifat jais bagi Allah, artinya boleh bagi sidin, kada wajib. Nah beda kalau pian bagawi pada satu lembaga ada atasan, maka atasan mulah peraturan secara kelembagaan wajib nang kayak ini. Nah maka bagi pian mun masuk di situ wajib mentaati, wajib bagi pian. Nah kalau bagi Allah kada ada istilah wajib bagi Allah. Kenapa? Allah merdeka dari segala sesuatu. Nah contoh yang jais nih contohnya. Pian misalnya kan berusaha bermodal 10 miliar, modal berjual tapai modal 10 miliar misal. Nah tempat jualannya di simpang 10, kalaluan manusia, kalaluan jin, kalaluan macam-macam. Berjualannya pulang di segala lini
lini masa, lini waktu, artinya secara offline, secara online, secara macam-macam, punya macam-macam cara dijual. Sampai di Shopee ada juga tapai dia tuh. Nah ini dibuka lapak lengkap berataan mandak tapai nih. Nah ya kalau lengkap rasanya luar biasa. Jerapian di paharatnya ulah pian sarapian tapi mengakui paharatnya japian bila merasa ini punya kada kisah tuh Kang langsung masuk surga kada berhisap japian itu sponsor-nya tuh. Kan luar biasa sponsor nih merasai tapaiko masuk surga kada berhisap. Misal contoh lah. Artinya dari segi apapun luar biasa kan, promosinya segala macamnya luar biasa. Nah berdoanya sudahnya 40 hikung kiai mendoakan supaya pian sukses berjual tapai. Ibang tuh pulang wapaknya hibak bakul ganal tuh hibak wapak aja kan macam-macam tong ngulahkan tuh syarat jimat berdagang nih kan luar biasa nih. Waktu berdagang pian bacaan pulang macam-macam dibaca segala macam hijab segala macam lengkap memang sudah punya secara syariat lebih dari sempurna. Apalagi kita kada kisah tuh Bang. Nah apakah wajib bagi Allah memayuakan? Kada. Apakah wajib Allah mensukseskan pian? Kada wajib. Mana apa hukumnya? Boleh pian sukses, boleh juga kada sukses. Karena sukses itu Tuhan ampun gawian. Bagi Allah boleh, kada wajib. Ini maksud jaiz sarannya. Kalau pang melihat sudah nangkai itu lalu wajib Tuhan memayuakan daganganku dan wajib Tuhan mensukseskan aku karena luar biasa pang sempurna sudah anunya. Oh kada kaya itu Tuhan. Tidak ada satu apapun dan siapapun yang kawa mengintervensi Allah Ta'ala, malubi Allah Ta'ala, apalagi mengarasi kada daharan. Allah Ta'ala merdeka dari segala sesuatu. Nah ini pinando nanya lawan Tuhan nang kami itu ini orang kada pinando Allah bersifat jais nih lah sudah aku ini ya berdagang sempurna benar syariatnya hibak sampai kada duduk jimat ya macam-macam ini bebajan ini kada payu jual deh ya. Nah ini mengaluh kada paham sifat Tuhan yang bersifat jais nih seolah-olah bila inya bersyariat wajib Tuhan mengabulkan kada kaya itu. Nah bagi Allah jais ngarannya mungkin. Nah itu pinandu ngarannya. Jadi orang pinandu ini nyaman. Nah yang dipinandui tentang Allah 20 sifatnya yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus lah. Gitu. Nah jadi jasidin secara garis besar Allah wajib bersifat sempurna 1. Nang kedua Allah mustahil bersifat kekurangan 2. Nang ketiga jaiz bagi Allah, mungkin bagi Allah memperbuat sesuatu atau meninggalkannya 3. Nah titik situ. Nah 3 ini disebut kenal dengan Allah secara garis besar.